pelanggan. Oke, selanjutnya ada jenis cacat atau defect yang sering muncul. Yang pertama itu ada produk terlalu berminyak dan berdampak ke pelanggan. Produk menjadi tidak renyah dan tidak disukai. Yang kedua itu warna terlalu gelap atau pucat yang berdampak ke pelanggan, dianggap gosong atau mentah. Yang ketiga, rasa tidak konsisten. Itu berdampak ke pelanggan, menurunkan kepercayaan para pelanggan. Yang keempat, ada produk yang hancur. Itu berdampak ke pelanggan, menjadi tampilannya buruk. Yang kelima itu kemasan tidak rapat dan berdampak ke pelanggan, produk cepat melempem atau cepat rusak dan sebagainya. Jenis cacat tersebut dikategorikan sebagai critical to quality karena secara langsung memengaruhi kepuasan pelanggan dan keputusan pembelian ulang. Oke, selanjutnya ada perhitungan DPMO. Di sini ada asumsi data produksi. Yang pertama, produksi sama dengan 100 kemasan per hari. Dan yang kedua, peluang cacat per kemasan ada 5 peluang. 5 peluangnya itu ada kerenyahan, warna, rasa, keutuhan, dan kemasan. Selanjutnya ada total peluang. Dari produksi 100 dikali dengan 5 peluang yang tadi menjadi 500 peluang. Estimasi cacat yang ditemukan, total cacat itu ada 12 cacat per hari. Rumus DPMO yaitu jumlah cacat per jumlah unit dikali peluang dikali 1 juta. Jadi DPMO-nya itu 12 dibagi 500 peluang yang tadi dikali 1 juta sama dengan 24.000. Sementara level Six Sigma ada 3,4. Jadi masih jauh dari target Six Sigma yang udah ada, dan produksi gandum ini memerlukan perbaikan proses. Baik, selanjutnya ada penerapan metode DMAIC. Yang pertama, define. Masalah utamanya yaitu produk gandum goreng sering berminyak dan warnanya tidak konsisten. Lalu ada CTQ dari KFD, itu kerenyahan, kadar minyak, dan konsistensi rasa dan warna. Lalu yang kedua ada measure, parameter yang diukur. Suhu penggorengan itu derajat Celcius, waktu penggorengan itu per menit, ukuran irisannya milimeter, persentase produk cacatnya persen, dan jumlah kemasan produk. Contoh datanya itu suhu aktual bervariasi 140 sampai 190 derajat Celcius. Lalu tidak ada standar waktu gorengnya. Dan selanjutnya ada analis akar penyebab utama atau fishbone analysis. Yang pertama, manusia. Operator tidak mengikuti standar. Lalu metode, tidak ada SOP, suhu dan waktu. Lalu ada mesin, kompor manual tanpa indikator suhu. Material, panjang gandum tidak seragam. Lalu ada penyebab dominannya, yaitu variasi proses penggorengan dan pengirisan. Dan yang keempat ada improve, strategi perbaikan. Yang pertama, standarisasi ukuran irisan, misalnya 2 cm. Lalu penetapan suhu goreng optimal, yaitu 170 sampai 180 derajat Celcius. Lalu ada penggunaan timer sederhana. Lalu penirisan dengan spinner atau manual rack. Dan yang terakhir ada SOP bumbu dan pengemasan. Lalu target hasil yang didapat yaitu pertama ada penurunan cacat dari 12 menjadi 3 cacat per hari. Dan DPMO barunya itu 3/500 dibagi 1 juta, yaitu sama dengan 6.000. Lalu ada sigma meningkat kurang lebih 3,8. Ya, yang kelima ada kontrol. Yang pertama, checklist SOP produksi harian. Yang kedua, form pencatatan suhu dan waktu goreng. Yang ketiga, inspeksi visual sebelum pengemasan. Yang keempat, pelatihan rutin operator. Dan keterkaitan Six Sigma dengan KFD. Di tabelnya ada KFD, FOC pelanggan, prioritas teknis, HOQ, harapan pelanggan, Six Sigma, CTQ, fokus proses DMAIC, dasar define dan make sure, target penurunan.
Kesimpulan keterkaitan, KFD menentukan apa yang penting bagi pelanggan. Six Sigma menentukan bagaimana proses diperbaiki secara sistematis. Kombinasi keduanya memastikan perbaikan tepat sasaran dan terstruktur. Dan selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, implementasi metode KFD dan Six Sigma dengan pendekatan The Mic pada proses produksi gandum goreng UMKM menunjukkan bahwa permasalahan kualitas utama disebabkan oleh variasi proses yang belum terkendali. Kebutuhan pelanggan yang paling dominan meliputi konsistensi rasa, kerenyahan produk, rendahnya kadar minyak, serta kemasan yang mampu menjaga mutu. Hasil KFD menegaskan bahwa pengaturan suhu dan waktu penggorengan, pengelolaan minyak, proses penirisan, dan kualitas kemasan merupakan karakteristik teknis paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Sementara itu, analisis Six Sigma mengindikasikan tingkat cacat produk yang masih cukup tinggi sehingga diperlukan perbaikan proses yang sistematis. Integrasi KFD dan Six Sigma terbukti efektif sebagai panduan peningkatan mutu yang terarah dan berorientasi pada pelanggan. Rekomendasi yang pertama ada UMKM disarankan menerapkan SOP yang jelas pada proses penggorengan dan pengemasan. Yang kedua, parameter proses seperti suhu, waktu penggorengan, dan penggunaan minyak perlu dikendalikan secara konsisten. Yang ketiga, ada kualitas kemasan perlu ditingkatkan untuk menjaga kerenyahan dan mutu produk. Yang keempat, ada pelatihan operator produksi penting untuk menyeragamkan metode kerja dan meningkatkan keadaan mutu. Yang kelima, ada pengawasan kualitas secara rutin perlu dilakukan agar perbaikan dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.